Adapun artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Adapun artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Maksudnya ya, dalil itu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah yaitu ada dengan dalil ijmali, yaitu keadaan tidak baik dan barang yang ada di dalam keduanya. Dalil itu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Misalnya nangaran dalil misalnya kayak misalnya ulun misalkan pian kepada bersurat kesalahan pada turun marga gering umpamanya marga gering pada turun imbah itu pian ini bakas apa ngarannya periksa ke dokter. Kalau periksa dokter itu kan ada surat keterangannya. Nah, surat keterangan dari dokter itu apa jadi dalil yang membenarkan bahwa pian itu dasar garing. Itu namanya dalil. Surat keterangan dokter itu dalil nang membuktikan bahwa pian itu jujur. Dalil namanya itu. Bukti bahasa kita tuh pembuktian dalil. Atau misalnya kada turun sekolah marga ada acara keluarga lalu kepada bersurat misalnya surat kesekolahan ada turun kepada imbah itu kawan pola memadahi bahwa ia itu dasar jujur ada acara keluarga. Nah kawan itu jadi dalil juga. Nah itu namanya dalil pembuktian nih. Nah kalau di dalam kitab sini yang dimaksud dalil itu adalah pembuktian bahwa Allah Ta'ala itu ada. Nah sekarang kalau kita ditakoni orang, nah pembuktinya Tuhan ada. Ayo, kita ini kan yakin ya kalau Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu ya ada tadi, Tuhan kita nih ada. Cuman kalau kita ditakoni orang, nah pembuktinya, nah dalilnya kira-kira. Kalau kita ini kan percaya Tuhan ada ya Allah. Ada dana ateis kalau di sini nih. Kalau Tuhan ada, Allah ada. Nah buktinya Allah Ta'ala itu ada apa? Buktinya adanya Allah Ta'ala itu adalah adanya kita. Kita ini ciptaan Allah, makhluk nih. Makhluk kita ini ciptaan Allah. Ini buktinya nih bahwa Tuhan ada nih, Allah ada nih. Kita nih Pak.
kita ada imbah itu Allah Ta'ala menciptakan seluruh alam. Ini kan bukti bahwa Allah ada. Itu buktinya deh. Buktinya Allah Ta'ala ada. Dalil bahwa Allah Ta'ala itu ada. Ini adanya kita. Imbahnya kan kita ini langsung ada lah. Ada karena berproses. Nah ini mana proses itu? Proses berarti kita kalau Tuhan kareda lah. Kalau Tuhan kareda kita nih kalau seandainya Tuhan ada, maka kita ini sebagai manusia itu kada mau mengalami kematian. Hidup salawasa. Pada bentuk pada Tuhan. Ya. Siapa yang hendak mati ada hendaknya. Tapi siapa yang mematikan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Nah ini tandanya ada Tuhan, adanya Allah. Adanya kuasa Allah, adanya kuasa Tuhan. Nah kayak kita nih, lahir di orang kandangan. Siapa namanya tuh kan jakanya kawa tuh hendak lahir di Perancis ya Allah. Jadi bule. Ya Allah, kan hendak lahir di mana? Di Arab kan. Tiba-tiba jadi orang tabihi umpamanya tak. Ada kawan kita memilih. Nah ini menandakan bahwa di situ Allah nama atur, Allah nama menciptakan, bahwa Tuhan itu ada. Itu tandanya tuh. Ada kawa apa namanya? Ada kawa kita manusia ada kawa. Orang tuh sampai nggak ada percaya lawan Tuhan apa? Kira-kira sebutnya bahwa Tuhan itu ada. Kan ada orang-orang komunis tuh. Orang komunis ini yang ada percaya lawan Tuhan. Kenapa yuk? Jadi gak ada percaya. Jadinya kan ada percaya itu market Tuhan Allah itu Tuhan itu kata kawan di logikakan, dinalar, dibayangkan kata kawan. Orang komunis itu ujarnya bila sesuatu yang kata kawan dibayangkan, kata kawan dinalarkan itu ngaruhnya ada. Sedangkan Tuhan Allah kita ini kata kawan dibayangkan. Maksud dibayangkan itu kayak apa? Misalkan kita ini membayangkan Tuhan itu lalagian kan binian gitu. Pernah tak bayangkan? Nah, pernah lah membayangkan pikiran Allah Ta'ala ini lagian binian gitu. Atau banyak di mana Tuhan nih di langit di mana? Kenapa membayangkan? Ini bila kita membayangkan itu Tuhan itu ada seperti yang kita bayangkan karena sama. Karena Tuhan ini andaknya di luar logika kita, di luar nalar. Karena Maha Kuasa Pak. Maha Kuasa. Jakanya kau dinalar itu kan ada Tuhan ngarepnya. Kau dilogikakan, kau dimasuk akalakan, kau dibayangkan itu ada Tuhan ngarepnya. Namaran Tuhan itu harus di luar akal manusia. Karena pencipta mencipta manusia. Kau dibayangkan. Makanya kada boleh itu tuh kita membayangkan Tuhan itu kayak apa kada boleh. Tuhan di langit atau di mana kada boleh. Ada kau dibayangkan. Ada kali membayangkan itu di dalam tauhid ini ada karena hukum akli bagi Tuhan dan Rasul. Hukum akli ini adalah hukum yang dilandasi dengan akal. Hukum aklinya ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Yang pertama ini di dalam tauhid adalah karena hukum akli. Hukum akli ini hukum yang berdasarkan akal. Nah, misalnya di sini ada wajib, mustahil dan jaiz. Nah, kalau wajib ini maksudnya wajib di sini wajib itu secara akal. Misalnya ini Tuhan itu wajib ada ya ada wajib ada. Wajib di sini itu bukan wajib yang kayak di fikih itu lain. Wajib di sini itu wajib maksudnya itu harus ada katanya. Ada yang sampai wajib kalau wajib fikih itu kan yang bila meninggalkan berdosa, bila menggawi dapat pahala, meninggalkan dapat dosa, katakan itu wajib fikih. Tapi kalau wajib di dalam hukum akli di dalam tauhid sini maksud wajib itu harus ada. Tuhan harus bersifat ini. Itu wajib akli ngarannya. Umpamanya sifat Tuhan umpamaan apa ngarannya wujud, tidak, apa dan seterusnya itu kan
itu wajib akli ngarannya. Tuhan itu wajib akli itu maksudnya Tuhan itu bersifat sesuatu yang wajib ada gitu. Yang kada mungkin maksudnya wajib di sini tuh kada mungkin kada ada kan. Kada mungkin kada ada si Tuhan si sifat nang itu pasti ada kan. Nah, itu maksudnya. Nah, kayak sifat Tuhan wujud artinya ada, mustahil Tuhan kada ada. Nah, lawanannya wajib itu ya mustahil. Kan sifat 20 sifat Tuhan itu ada 20 lah. Wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Nah, itu sifat wajib. Nah, lawanannya sifat wajib ngarannya sifat mustahil. Lawanannya. Jadi kalau sifat wajib itu ada 20, sifat mustahilnya ada 20. Kalau seperti misalnya wujud ada, lawanannya ada apa? Ada ya lah. Nah, ada namanya qidam. Qidam ini sifat Tuhan nang kada pemulaan. Artinya zat Tuhan itu zat Tuhan itu kada ada pemulaan lain kayak manusia. Qidam marahnya. Nah, lawanannya qidam itu nang pemulaan. Lawanannya. Kayak kita nih pemulaan, kalau kita ini ada. Cuman adanya kita ini pemulaan. Kalau Tuhan itu kan ada pemulaan. Bahari sudah ada, dia kan ada pemulaan. Kayak kita ini ada pemulaan. Lahir ke dunia nyak. Tapi karena kita ini ada akhir ulang. Ada akhirnya. Apabila akhirnya saat kita meninggal itu akhir. Kalau sifat Tuhan sifat Tuhan itu baqa ulang. Kalau Tuhan baqa bela besar ada akhirnya. Makanya wujud, qidam, baqa bela besar abadi. Namanya kita nih kata apa bela besar di saatnya kita mati, wafat, meninggal, sumur. Lah ada bela besar hidup. Kalau besar hidup ini orang yang mungkin tanah. Ini ngarannya hukum akli. Hukum akli ini ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Ya, kalau mustahil ini nang kada mungkin Tuhan berisi sifat itu atau Rasul berisi sifat itu, karena ada di sini keterangan. Umpamanya nang kayak apa? Tuhan kada mungkin. Tuhan berpemulaan kada mungkin. Tuhan pasti ada kena akhirnya kada mungkin. Nah, ini Tuhan ini orang wajib kita pahami. Ini mustahil, maksudnya mustahil itu berarti kada mungkin. Sedangkan jaiz itu adalah sifat Tuhan yang harus yakni harus yaitu barang yang sah, ada akal adanya dan tiadanya. Sifat harus nih nang kayak Tuhan dah menyayangi makhluknya atas saran Tuhan. Ini mana-mana kan disayangi Tuhan. Nah, itu masuk harus tuh. Kada wajib Tuhan tuh menyayangi makhluknya. Ada wajib kesal Tuhan lain. Siapa-siapa pada sayangi Tuhan. Sayang Allah itu jaiz ngarannya tuh. Sifat jaiznya, sifat jaiz. Salah satu contohnya sifat jaiz. Ini hukum akli ngarannya wajib, mustahil, jaiz. Kita takunan sampai sini. Sebelum kita lanjut ke fikihnya. Kalau ada kita lanjut ke fikih. Qala musannif rahimahullah taala wa yaqulu 'inda iradati dukhulil khala'i bismillah Allahumma inni a'udzu min khubusi wal khaba'ith. Barang siapa yang hendak masuk ke dalam WC. Ya, orang hendak masuk ke dalam WC. Membaca doa. Membaca doanya itu jangan di dalam WC lah. Di luar pas hendak masuk. Yang hendak masuk WC baca doa. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Itu Arabnya. Namun yang kada paham bahasa Arabnya, kada bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia ada apa? Yang penting berdoa. Nah, bahasa Indonesianya dengan nama Allah, ya Allah, ulun berlindung dari godaan setan.
lalakian dan setan perempuan. Nah, jadi masuk ke dalam WC itu ada jangan sampai kada berdoa. Maunya kada hafal Arabnya paling kada bahasa Indonesianya. Ini sama aja. Kalau kada bisa Arabnya nih, boleh bahasa Indonesianya ya Allah, bulan hendak masuk ke dalam WC. Nah, mohon perlindungan daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Setannya asalnya dari golongan jin, ya kan? No? Hubungan setan dengan golongan jin itu yang tujuh besarang di WC. Apalagi WC-nya bau. Sebenarnya ya bau-bauan yang ada bagus kan. Bau-bauan yang busuk atau makanannya dimakannya. Makanannya jadi makanan jin itu tulang panggang kayak sisa makan kita makan iwak kan. Temen dibawa ke luar rumah dibuang atau karena dimakannya secara Jepang secara gaib juga kadang ada yang kelihatan oleh kita ada sama kayak tulang saya makan ayam ya kalau makan ayam nah, sisa tulangnya itu kita buang keluar rumah dimakannya. Nah itu jin sama bau-bauan itu dimakannya dihirupnya bau-bauan ya bekas apa bau buruk banget bau busuk kan bau WC kan nah banyak tuh jadi WC kan jarnya harum jar kita hanya berdoanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung ya Allah berlindung kepada Dia daripada gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Apalagi kalau doanya nih? Apa aja? Hafal aja dah. Menyak ada hafal pakai bahasa Indonesia. Aduh apa? Pakai yang bahasa Indonesia aja. Nah jadi kalau masuk ke WC itu pulang mah sunnahnya kan baca doa. Sebelum masuk itu baca doa. Yang pertama, yang kedua, nih apa kepala tuh jangan pelontos kayaknya. Jadi harus kayak ada topi atau kopiah. Itu sunnahnya tak masuk WC nggak ada kopiah atau pakai topi ya. Atau menyakaden apa-apa membawa kain tuh bahkan sini. Nah itu sunnahnya kita. Jadi kada masalah masuk ke dalam WC pakai peci gitu Pak, pakai kopiah. Kalau orang tua bahari kalau masuk ke dalam jamban itu pakai kopiah jangan ngarannya. Tahu kopiah jangan kemudian. Kopiah jangan yang biasa dipakai oleh guru Irwin lawan Pak Mur. Atau kopiah jangan ngarannya. Nah, lubang-lubang lah. Kopiah jangan atau kopiah antek tak bakar amat kita kopiahnya sakti mengirim gunanya tak kayaknya kada sembarangan orang memakai kopiah itu tak kopiah orang bahari itu ya jangan orang bahari dah masuk ke dalam WC pakai kopiah juga pakai jamban bahari jamban nah itu sunnahnya kayak itu memang kayak itu sunnahnya. Munyak ada denang itu merupakan kada apa-apa. Cuman kalau hendak dapat pahala sunnahnya yaitu batu kop gitu. Nah, masuk dalam WC dulu kan batis kiri melangkah di pintu WC-nya batis kiri dulu. Tempat tempat kotor batis kiri dulu. Tapi kalau misalkan kita ke tempat yang baik batis kanan dulu. Sampai itu bang di dalam WC pak kami kayak apa pulang? Ya lagian lagian nih bila habis pak kami itu jangan langsung berdiri. Nah itu kalau pak kami itu kalau langsung berdiri itu biasanya kada tiis biasanya. Jadi kalau kada tiis karena langsung dibasuh pas berdiri keluar pulang sisanya nanti
di dalam tadi ada keluar tuntas. Jadi kalau sebelum pengarannya sebelum keluar sebelum berdiri itu dipijat-pijat dulu, dipijat-pijat dulu selangnya, paham lah selang. Nah mengeluarkan sisanya lah di situ. Nah, dipijat-pijat dulu. Ini biasanya ada tersisa dari banyu kami yang belum tuntas keluar, diurut dulu 3 kali urutannya, 3 kali di jadi sasadangi mau urutnya kalau picik benar ya Allah itu ada sisanya yang keluar. Imbas sudah itu berdaham untuk memastikan lingis gitu. Bahasanya lagi. Habis itu sunnah bagi orang yang merasa asa mengaluar masih jangan biasa itu dipercikkan banyu bersih ke dalam celananya, dipercikkan lagi sedikit. Dipercikkan itu untuk menghindari was-was. Menghindari was-was itu kayak ini. Ini bahano ada ibah kita pakami ada merasa kayak asa keluar tapi asa yakin keluar gitu. Dan ada kayak itu. Nah, jadi supaya kada ada isi was-was itu dipercikkan aja banyu. Percikkan banyu. Anggap aja itu kada keluar. Nah, parasa kita tadi kalau kada keluar. Parasa kita tadi keluar, ada kita anggap aja kada karena masih parasa. Lalu untuk supaya menghilangkan itu dipercikkan banyu. Dipercikkan banyu supaya menghilangkan was-was bahwa salawar kita ini basah marga sebab dipercikkan aja bukan karena nang keluar tadi nang parasa kita keluar padahal ada keluar banyunya. Paham lah maksud? Baiklah. Nah itu supaya menghindari itu. Habis dibasuh dipercikkan udah keluar biasa. Nah keluarnya itu basuh ketika keluar dari WC keluarnya pakai batis kanan dulu, imbas untung batis kanan batis sudah keluar hanya baca doa. Jadi baca doanya itu jangan di dalam WC. Kalau baca doa keluar WC lah, itu di luar WC-nya sudah, jangan di dalam. Jangan di dalam karena kalau di dalam itu haram baca doa dalam WC. Baca doa dalam WC itu haram. Jadi keluar dulu. Nah, keluar WC tutup lauknya berdoa. Ghufranaka wa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa 'afani. Doanya nang bahasa Arabnya. Kalau nang pada hafal bahasa Arabnya boleh ya bahasa Indonesianya. Ya Allah, ampunilah ulun segala puji bagi segala puji begitu bagi Allah yang telah menghilangkan aku penyakit dan telah menyehatkan aku. Intinya kayak itu. Cuma kalau pada hafal panjang itu terserah aja, yang penting doa. Intinya tuh doa, ya Allah terima kasih sudah membuat ulun sehat gitu ya. Kalau kada hafal apa namanya kada hafal yang panjangnya tadi. Nah, boleh pakai bahasa Arab, dianjurkan pakai doa bahasa Arab. Kalau kada pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Inti doanya itu adalah ya Allah terima kasih sudah menyatakan dan alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa 'afani. Nah, itu kalau keluar WC tadi ini berduanya di luar WC lah, di luar WC. Itu yang penting benar di luar WC. Sampai sini ada tatapan. Ada pertanyaan silakan. Di luar ini pun boleh aja kita diskusi. Ada. Salman ada pertanyaan. Ini TKR 2 yang 2 TKR 1 lah. Ya kalau TKR jangan 1 lah. Udah ini Salman. Dan siapa hadirnya? Maulidi. Tadi kan. Pan, Yudin, Aries.
B. Ini tersimpan aja di sini ini kan videonya rekam jadi nggak terjalin ada tata konan nggak? Ada. Kalau ada coba kita custom aja. Nah, insya Allah kita lanjutkan minggu kayaknya tentang tata cara berwudu untuk bikinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.